Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala fi ayatil ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al mukarramun wal mukarramat yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, Bapak Yusrizal beserta jajaran, Pak RT, Pak RW, para tokoh masyarakat, para ustadz kita, para alim ulama kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian rutin kita yang insya Allah setiap langkah kita, setiap waktu yang kita infakkan untuk duduk di majelis ini, insya Allah di akhirat menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah, pertama dan senantiasa yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur itu mudah-mudahan senantiasa menjadi pendawaman, perbiasaan kepada kita untuk terus-menerus mensyukuri segala nikmat Allah, segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini merupakan amanah, dan amanah ini tanggung jawab. Segala hal yang diberikan kepada kita ini amanah dari Allah, maka sebaik-baik hamba itu mampu menjaga amanah dan mampu mensyukuri amanah ini. Jadi tidak ada yang punya kita nian sebenarnya. Kita hari ini punya harta, punya aset, punya pangkat, punya jabatan, punya pakaian, punya duit, itu galo-galo pada hakikatnya titipan dari Allah. Maka orang yang beriman itu akan menjaga titipan Allah itu dengan benar, sehingga titipan itu kaki akan ditanya di hari kiamat. Segalanya akan ditanya di hari kiamat, sehingga kaki kita akan bersyukur ketika hari kiamat kita dititipi waktu, dititipi kesehatan, dititipi harta, motor kita, mungkin pakaian kita, sendal kita, peci kita, ini dititipi harta oleh Allah, kita bawa menuju ke masjid untuk dalam rangka beribadah kepada Allah, pun dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi hujjah kita. Hujjah itu jadi bukti bagi kita di hari kiamat bahwa ya Allah, di dunia kami sudah Engkau titipi harta, dan harta itu kami jaga, dan harta itu menjadi wasilah kami untuk mendekatkan diri kepadamu, untuk beribadah kepadamu. Jadi mudah-mudahan kita menjadikan harta yang diberikan oleh Allah, amanah yang diberikan oleh Allah ini sebagai titipan yang benar-benar kita jaga sebagai tanggung jawab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di bulan Maulid ini marilah kita senantiasa menggali lagi, mengenali lagi
nawi lagi siapa nabi kita, mak mano rupa nabi, mak mano akhlak nabi, mak mano tingkah laku dan perilaku nabi, sehingga dikit-dikit kita ini pacak menghidupkan sunnahnya. Jadi sebagaimana kalau hadis Nabi itu, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, itu tanda, itu bukti dia cinta dengan aku. Jadi cinta itu ada bukti, dan buktinya kita menghidupkan sunnah Nabi. Nah, jadi Nabi biasanya sholat ke masjid. Nah itu sunnah. Kita menuruti Nabi sholat ke masjid dengan niat kita menghidupkan sunnah. Nabi biasanya sholat tahajud. Kita meloi Nabi sholat tahajud. Nabi biasanya bermajelis, duduk di majelis ilmu. Kita meloi Nabi duduk di majelis ilmu. Nabi biasanya berzikir, kita meloi Nabi berzikir. Nabi baca Quran, kita meloi Nabi baca Quran. Itu yang disebutkan menghidupkan sunnah tadi. Jadi apa buktinya kita cinta dengan Nabi ini? Kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu buktinya. Sebagaimana uang kalau di dunia ini, dia mengidolakan orang lain. Saya budak-budak muda anak-anak kita yang ABG, dia idolanya dengan bintang film, dia idolanya dengan main bola, pemain bola. Maka apa yang ada di idolanya itu diturutinya. Idolanya itu pakai baju itu, dia pakai baju itu. Sunggaran rambutnya dipelokinya. Ya. Misalnya pemain bola ganteng, sunggaran rambutnya botak, bergaris-garis pula. Nah, ini budak ini namanya pula. Karena dia mengidolakan yang rambutnya tadi. Dipakainya pula rambut botak garis-garis. Saking apa? Saking dia tadi nak melok igawi. Ma itu juga kita dengan Nabi. Sebagaimana para sahabat Nabi dulu, meloi Nabi itu apa bae dimeloi. Segala hal yang dilakukan Nabi meloi. Makan apa yang Nabi galak makan, dia makan. Pakaian apa yang Nabi sering pakai, dia pakai. Segala hal yang berkaitan dengan Nabi, ibadah, mana ibadahnya Nabi, dia turut. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang man ahya sunnati faqad ahabbani. Duduknya kita di sini dalam rangka membuktikan cinta kita dengan Nabi. Tidak cuma diomongan baik, tapi dalam rangka duduknya kita di sini membuktikan cinta kita dengan Nabi. Nah, beruntungnya wong yang cinta dengan Nabi itu, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku dengan bukti dia menghidupkan sunnah tadi, maka dia akan bersama-sama di surganya Allah SWT. Jadi mudah-mudahan seluruh kita yang hadir senantiasa di majelis ini, di majelis mana yang cinta dengan Nabi, yang duduk bersama-sama karena cinta rindu dengan Nabi, maka insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah, mari kita sambung lagi kajian kita dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah melewati tentang arkanus shalah, rukun-rukun salat. Maka di bab yang selanjutnya ada fi mubtilatis shalah. Apa baik gawe-gawe yang kita lakukan yang sampai membuat sholat kita itu batal. Harus tahu dan harus ngerti dan harus kita pahami sehingga kage kalau kita ngelakukannya maka kita tahu batal. Kage kalau kita tidak tahu sholat kita tadi sia-sia. Sholat kita tadi sia-sia. Maka apa yang membatalkan sholat itu? Tabtulus sholatu bi arba'a asyara khaslatan. Yang membatalkan sholat itu ada 14. Yang membatalkan sholat itu ada 14. Apa be? Bil hadas. Bil hadas, berhadas. Ketika sholat itu dia berhadas dan biasanya hadas kecil. Dan hadas ini terjadi dengan keluarnya sesuatu dari dua jalan. Fi ahadi sabilaini. Salah satu dari dua jalan. Baik dari belakang ataupun dari depan. Baik bentuknya cuman gas baik, apalagi bentuknya yang berbentuknya. Nah itu. Jadi ini
berhadas ini membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Allahu Akbar, sudah mulai itu sholat. Tadi sudah jadi makmum gitu, dengarkan bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berbunyi dikit, prit, gitu dah. Itu kan bunyi peripitan lah prit itu kan. Nah, jadi kita lah ngerasa kawan sebelah nutup hidung pula, mambu kan. Agak lama dak keluar nih kan. Agak berhari-hari. Nah, berarti itu berhadas. Maka otomatis langsung sholat itu mubtilah. Langsung batal. Sholat itu batal. Nah itu. Atau ada yang terkeluar dari depan. Ya. Karena tadi buru-buru dari rumah lagi ngambil wudu, di jalan ada raso-raso nak buang hajat, tapi karena uang lah semayang, ayo melok semayang weh, tanggung. Lagi tidak melok berjamaah, sudah. Ya karena imam tadi lupanya lama, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, baca Yasin. Imam tadi 83 ayat, laga ger kaki tadi sudah. Nak dibatal ke mana, nak idak mana ini, tanggung nian rasanya kan. Rupanya ngucur sampai basah, batal lah, ya batal. Berhadas. Maka di dalam satu riwayat, dalam satu hadis, la solata. Tidak kati solat, kata Nabi, bagi dua keadaan. Ketika makanan terhidang, atau ketika kita nak buang hajat. Nah hadis ini menjadi dasar, bahwa ketika makanan lah terhidang itu, maksudnya lah kita lah siap makan tuh, lah tercampur nasi, sayur, lauk, telur, kerupuk, lah masuk. Tiba-tiba diajak orang semayang, semayang dulu. Maka kita nih ngelakukan makan ini dulu, Itu. Jadi kata Nabi lah sholat, tak kata sholat bagi orang yang sudah makanannya terhidang atau sedang nak buang hajat. Jangan maksakan. Jangan maksakan. Maka kita biasanya lebih baik makan terkenang semayang daripada semayang terkenang makan. Makan. Lagi makan ya sama. Lagi semayang ya. Dah. Habis itu dimakan mudah itu. Dah usuk. Ya. Pada lemaknya lah lama dah makan pindang itu dah. Jadi semayang tadi ngenang ke makan. Nah itu pula ketika kita nak buang hajat tadi. Kita nak buang hajat. Tahan nih beh. Tak bakal usuk semayang. Maka selesaikan dulu hajat kita. Baru kita sholat. Gitu. Lalu mana kalau lah terjadi? Lah nahan nih, lah tanggung nih rakaat keempat. Nak keluar angin nih. Ya, maka batasan hukumnya adalah makruh. Makruh, tidak sampai haram. Asal tertahan. Jangan sampai keluar. Ya, asal tertahan. Lagi lah tahiyat akhir tuh kan? Tertahan dia. Sampai salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru ngangkat. Bau, jadi langsung kawan lah yang bingung. Jadi usahakan untuk tadi bagaimana kata Rasulullah SAW menjaga sebelum makan itu lah tuntas galau gawe kita. Sebelum sholat itu tuntas galau. Bahkan makruh juga ketika akan ke masjid, datang ke masjid itu buru-buru, tergesa-gesa. Makruh. Karena apa? Karena ketika sudah sampai ke sini kage, tidak bakal husuk, menges. Nah itu makruh. Maka datang ke masjid itu dalam keadaan hati yang tenang. Jadi salah satu yang membatalkan sholat yang pertama berhadas. Yang kedua, wa biwuqu'in najasah illam tulqa halan min ghairi hamrin. Wa biwuqu'in najasah, terkena najis.
terkena najis illam tulqa halan min ghairi hamrin. Kalau dia tidak segera disingkirkan. Disingkirkan najis itu. Tapi kalau bisa segera disingkirkan, maka dia tidak membatalkan. Contoh, kalau lagi semayang berdepek di sini. Nah, ada WC cicak rupanya di pucuk. Baik jadi ke sini, maka ketika kita jingok di sini ada, maka kita singkirkan. Kita singkirkan atau kita jatuh dari tangan kita, maka dia halan. Halan itu artinya cepat hilang. Tapi kalau dia bernoda di sini, bernoda, maka itu berarti kita sudah tercampur dengan najis, tertempel dengan najis. Itu tertempel najis. Jadi sesuatu yang menempel atau najis itu membatalkan sholat. Biwuku'in najasa, membatalkan sholat. Termasuk kemarin yang pernah kami jelaskan, ketika kita ngajak anak misalnya ke masjid, anak itu pakai pampers. Nah, pampers itu kan tempat menjaga biar tidak keluar, entah itu BAB-nya atau BAK-nya. Ketika ada isi, maka ketika dia menempel dengan kita, berarti kita sudah tertempel dengan najis. Maka berhati-hati ketika kita tahu. Nah, ini dalam hukum fikih, tahu dengan tidak tahu itu jadi bagian hukum. Jadi bagian hukum. Jadi ketika kita tahu memang ini ada isi, masih tetap kita aja semayang, lalu dia bergendong nempel dengan kita dalam keadaan yang lama, maka membatalkan sholat. Karena kita tertempel dengan najis. Tapi ketika kita periksa, ketika datang nak ke masjid, kita lah suruh kencing, kita lah suruh dan sebagainya, kita lah jingok pampers yang bersih. Nah, dan dalam keadaan tidak tahu, kita mungkin tiba-tiba dia kencing atau dan lain sebagainya. Setahu kita dia bersih. Nah, maka itu tidak membatalkan sholat, karena itu dalam ketidaktahuan kita. Kamu udah tahu. Selanjutnya yang ketiga, wan kisafil aurati illam tustar halan. Wan kisafil aurah, tersingkapnya aurat. Tersingkapnya aurat illam tustar halan, kalau tidak segera ditutup. Aurat terbuka kalau tidak segera ditutup. Sebagaimana kemarin kita jelaskan juga dalam kitab ini, aurat perempuan, ibu-ibu ketika sholat itu seluruh badan kecuali wajah dengan telapak tangan. Aurat laki-laki itu ketika sholat ma bainal surah, apa yang di antara pusat sampai dari pusat sampai lutut. Pusat sampai lutut. Nah, itu aurat laki-laki yang harus ditutup ketika sholat. Jadi meskipun kita pakai baju cangkol lah ya bapak-bapak nih, semayang tetap sah. Yang penting tertutup. Yang penting tertutup. Kalau lagi di kebun, kalau lagi nyeset parai, kalau lagi bumo, biasanya tengah umur itu galam itu. Ya. Pakai baju singlet besarung, semayang zuhur. Nah itu. Jadi auratnya tertutup yang penting. Tapi ada ketika aurat itu tersingkap, ngaca di umur tadi. Pakai sarung angin datang, musim hujan ini. Jadi angin datang, terbuka kalau kan. Maka kalau tidak segera ditutup aurat itu, maka membatalkan sholat. Maka membatalkan sholat. Jadi aurat ini harus ditutup. Dan biasanya kasus yang sering terjadi saat kita ini adalah memakai pakaian yang sempit. Kalau ibu-ibu kan ada telekung, pakai mukena. Kalau
bapak-bapak nih kalau biasanya budak-budak pakai baju kaos sempit. Sehingga ketika sujud tersingkap aurat itu. Terbuka. Belakang terbuka. Nah, sedangkan belakang ini biasanya ini di bawah pusat. Maka itu membatalkan sholat kalau tidak langsung ditutup. Maka sebaiknya pakai baju yang bagus dan baju yang longgar, baju yang bersih, baju yang rapi. Karena memang sebagaimana kita bahas kemarin, itulah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, pakailah pakaian terbaik ketika ke masjid nih. Pakailah pakaian terbagus ketika ke masjid nih. Pakaian-pakaian perhiasan yang bagus, pakaian yang bagus. Jangan pas kondangan baik tiap minggu beli. Minggu ini ganti baju, minggu depan ganti baju. Lah nyiapkan baju untuk beli kondangan. Ya. Kredit pula, Bu. Belum habis kredit ini, kredit pula. Masih mamang itu? Oh, masih. Lah balik sudah. Harusnya ke masjid inilah pakaian yang terbaik kita pakai. Pakaian yang harus kita urus. Agar apa? Agar Allah menyenangi kita. Memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dari 2014 kena baju partai, baju kampanye. Baju itulah dipakai. Lah tebok kelek pula. Kata mamang itu. Nah, itu. Nah, jadi kalau tersingkap aurat tidak segera dibuka, maka itu membatalkan sholat. Yang selanjutnya, yang kelima, wan nutqi biharfain au harfin mubhimin amdan. Ngomong biharfain dengan dua huruf atau sehuruf baik yang mubhimin, dipahami wong bahwa itu adalah perkataan, kata-kata. Secara amdan, sengaja, maka batal. Ngomong yang bukan bacaan sholat, ya, baik itu sehuruf atau dua huruf, yang pacak dipahami oleh kita-kita ini, maka itu membatalkan sholat secara sengaja. Allahu Akbar. Nah ya, ada budak bergerak-gerak di samping nih, diem. Kita ngomong diem itu sambil nyelit itu, ya, budak tadi tidak boleh diem, sholat kita batal. Karena diem itu mengandung makna. Lah pacak kita pahami. Padahal kita sedang sholat. Apalagi ngeke pula, diem mulai, gitu. Nah, itu membatalkan, ya, membatalkan. Dasar saling tunjuk. Nah, jadi wan nutqi biharfain, ngomong, apa lagi bergesa? Ya. Allahu Akbar, mana iwak kita kemarin. Nah, itu sudah membatalkan sholat. Wajib. Ya. Wajib. Atau bahkan satu huruf, ecak-ecak, batuk. Bukan batuknya. Kalau batuknya ya kita pahami itu batuk, hal yang darurat. Darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kaidah usulnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Setiap yang darurat itu akan membolehkan yang dilarang. Kalau darurat, catatannya. Kita dalam syariat tidak boleh makan daging duo. Daging anjing dengan daging babi. Dalam syariat diharamkan. Bahkan haramnya ini luar biasa. Tapi ketika kita ada di satu tempat atau di tengah hutan yang kita tidak katik perbekalan makanan, tidak katik minuman, kemudian kita dalam keadaan lemah, sampai-sampai kalau kita tidak makan maka kita akan pingsan bahkan mati, lalu cuma ada daging itu baik di depan kita, maka boleh
memakannya untuk menjaga diri kita agar tetap kuat. Ya. Cuman jangan bobo. Ay lemah misalnya. Laju hobi itu namanya. Tapi sebatas kita menghilangkan darurat baik. Nah, begitu ketika kita batuk misalnya, batuk. Itu kan ada satu huruf kan yang kita sebutkan, maka ketika itu memang terjadi tidak membatalkan sholat. Tapi ketika memang sengaja dan main-main, maka itu bisa jadi membatalkan sholat. Selanjutnya, wal aklil katsir nasian. Wal aklil katsir nasian. Makan, nah, makan katsir nasian, meskipun lupa. Kita nih makan. Nah, posisinya makannya banyak, walaupun lupa dan sholat. Nah, agak aneh juga orang makan lupa dan sholat ini. Ya, agak ini. Pokoknya agak aneh lah orang ini. Ada yang aneh ini ya, itulah. Jadi wal aklil katsir nasian. Misalnya kita sedang sholat, kita ada yang tersempel. Nah, yang tersempel ini, ketika kita yang tersempel ini banyak, atau kita ini lupa, tadi berjalan dari rumah tadi ngocek permen atau permen karet, kulum wong lazan lakomat, mayang buru-buru ke sini langsung takbir Allahu Akbar. Asa dia anu ke masih ada permen. Nah, maka itu dalam keadaan lupa pun itu membatalkan sholat karena masih ada makanan di dalam mulut. Ya. Memang tidak akan ada kita kalau lagi sholat Allahu Akbar ngambil pisang, nah, itu batal. Tapi dalam keadaan lupa pun membatalkan sholat. Selanjutnya, wabil muftiri amdan, ya, pun dengan melakukan pembatal sholat. Pembatal muftiri itu pembatal puasa. Yang melakukan pembatal puasa, pecah makan, minum, itu tadi. Maka dia membatalkan sholat. Selanjutnya wasalasi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Wasalasati harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Bergerak 3 kali mutawaliyat secara berturut-turut meskipun lupa. Nah, gerakan yang di luar sholat 3 kali dilakukan secara berturut-turut, maka dia membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Misalnya Allahu Akbar, gua ini pula nganu ke kuping, tangan pula. Nah, ini membatalkan sholat. Ya, atau berjalan maju 3 kali berturut-turut, maka dia membatalkan sholat. Sehingga memang ketika kita ada yang batal lalu kita akan menutup safnya, maka jangan lakukan gerakan 3 kali berturut-turut, tapi lakukan gerakan sekali-sekali. Nah, contohnya kalau kita main di dalam sholat, kawan di depan batal, kita maju, maka kita tidak boleh melakukannya secara 3 kali berturut-turut secara cepat. 1, 2, 3. Tidak boleh. Apalagi berlari 1, 2, 3. Tidak boleh. Tapi lakukan secara sekali. Kaki kanan 1, 2, 3. Atau 2 kalau sudah cukup. Pun ketika akan menggantikan imam yang batal. Ada pangko kan imam ini batal, tapi agak jarang kalau gitu. Imam batal, maka yang di belakang imam ini wajib untuk menggantikan imam maju, ya, dengan gerakan tadi. Jadi
gerakan itu tidak boleh mutawaliyat, tidak boleh berturut-turut. Kecuali kalau gerakan itu gerakan yang kecil. Pecahnya kita misalnya gigit nyamuk, nepak, bergaruk. Garukan ini tidak disebut dengan mutawaliyat. Karena ini gerakan kecil. Karena misalnya kita dengan siku jari ini bergaruk, ini bukan mutawaliyat. Tapi ini gerakan kecil. Ya. Apalagi ngender ke kawan, apalagi ngoco, nah itu membatalkan sholat. Ya. Wasbatil fahisata wad darbatil mubtaritah. Nah itu tadi wasbatil fahisata au darbatil muftirah. Melompat, wasbah itu melompat. Jadi dalam sholat tidak boleh melompat. Kalau kita sholat melompat lain, tidak boleh. Atau darbatil muftirah, mukul, tidak boleh. Dalam sholat itu tidak boleh melompat atau mukul, maka itu akan membatalkan sholat. Selanjutnya, wa ziyadati ruknin fi'liyati amdan, menambah rukun fi'liyah secara sengaja. Nambah rukun fi'liyah secara sengaja. Rukun fi'liyah itu kemarin kita bahas, ada ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, duduk ketika tasyahud akhir. Nah itu rukun-rukun fi'liyah. Arti fi'liyah itu dikerjakan, bergerak, gerakan. Kalau qauliyah perkataan, ucapan. Kalau fi'liyah itu gerakan. Jadi dengan sengaja dia ini nambah rukun fi'liyahnya. Misalnya dia ruku, Allahu Akbar, kemudian dia i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Bukan sujud, dia ruku lagi. Mamang ini, dia tahu ngapa mamang ini? Dia ruku lagi, Allahu Akbar, sama punya sholat gerhana. Padahal dia sholat 5 waktu. Nah maka ini membatalkan sholat. Tidak boleh ada tambahan rukun fi'liyah secara sengaja. Selanjutnya, wa taqaddumi ala imamihi bi ruknain fi'liyain. Jadi wa taqaddum, mendahului imam dua rukun berturut-turut. Mendahului imam dua rukun berturut-turut atau tertinggal dari imam. Atau tertinggal dari imam dua rukun berturut-turut. Misalnya imam masih ruku, Allahu Akbar, makmum nih lah sudah i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, dia sujud duluan, sedangkan imam tadi masih ruku, maka batal salat. Mendahului imam. Jadi kita tidak boleh nak nulu-nulu, karena imam ini sebagai nahkoda kita, pemimpin kita, harus ditaati. Atau ketinggalan dari imam dua rukun fi'liyah juga. Rukun fi'liyah, rukun yang dikerjakan. Ketinggalan dari imam. Misalnya imamlah sudah ruku, Allahu Akbar. Nah itu rukun fi'liyah. Si makmum ini masih dia tegak bersedekap. Kemudian imam i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Sedangkan dia masih tegak, maka batal sholatnya. Nah, hati-hati nih. Hati-hati. Kalau mendahului imam kayaknya agak jarang. Agak langka. Ya. Tapi kalau ketinggalan dengan imam ini, kadang ada merasa tadi misalnya Al-Fatihahnya belum selesai. Jadi dia nak menyelesaikan Al-Fatihahnya, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam sudah Allahu Akbar.
Kita sebagai makmum wajib mengikuti imam meskipun rukun qauliyah kita, Fatihah kita tadi belum selesai. Wajib mengikuti imam. Jangan sampai kita tertinggal 2 rukun berturut-turut, rukun fi'liyah. Tidak boleh. Atau ada yang sujud pertama, Allahu Akbar. Imam duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar. Dia masih sujud. Mamang ini masih sujud. Allahu Akbar. Masih sujud dia. Rupanya saya senggol kawan tertidur mamang. Ngantuk. Katik mamang ini. Katik. Kopi dia Tertidur dia. Ngantuk berarti mamangnya, begadang. Nah, maka batal salat karena dia tertinggal gerakan imam. Selanjutnya wat takhallufi bihima bighairi udhrin wa niyatin qat'is shalah, berniat membatalkan salat. Berniat membatalkan salat, maka itu membatalkan salat. Baru berniat baru berniat. Misalnya Allahu Akbar, terdengar ada yang meledak, boom. Kalau motorku itu, kalau mobilku, batal ke be? Nah, dengan berniat membatalkan sholat batal. Membatalkan sholat batal. Jadi niat membatalkan sholat itu, memutuskan sholat itu, maka batal sholat. Selanjutnya wa ta'liqi qad'iha bi syai' atau wa ta'liqi qad'iha, menyengaja memutus salat, langsung mutus ke salat maka batal salatnya. Selanjutnya wa taraddudi bi qad'iha, ragu-ragu untuk membatalkan salat. Dengan keraguan itu pun akan membatalkan batalkah apa tidak. Nah, maka dengan keraguan itu status sholatnya sudah batal karena dia sudah tidak lagi meniatkan diri untuk sholat karena keraguan tadi. Nah, itu 14 dari hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sudah Isya, tidak ada kesempatannya jawab berarti. Mudah-mudahan paham galau lah kalau itu. Insya Allah. Biasanya jamaah ini kalau ditanya paham galau. Paham tidak paham. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita galau-galau dan bisa jadi ilmu, dan ilmu itu kita mengerti, ilmu itu kita amalkan. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu yang diamalkan, bukan di iyo-iyo tapi yang diamalkan. Dan insya Allah kita menjadi pengamal ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilil haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.